Geger. Rumah Kades Kohot digeledah Bareskrim di tengah malam, ada apa? Suasana di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten, mendadak tegang pada Senin malam, 10 Februari 2025. Tim dari Direktorat Tindak Pidana Umum, Ditipidum, Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah Kepala Desa Kohot, Arsin bin Sanib, yang dijaga ketat oleh 10 jaro atau pengawal pribadinya. Tak hanya rumahnya, kantor desa hingga rumah sekretaris desa juga ikut digeledah. Sekitar pukul 19.56 WIB, sejumlah penyidik Bareskrim mulai mendatangi rumah Arsin yang berlokasi di Jalan Kalibaru Kohot, Tangerang. Suasana pun langsung berubah tegang, terutama ketika para petugas mendapati 10 jaro berjaga di depan rumah sang kepala desa. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik mengundang RT dan RW setempat sebagai saksi. Dengan izin resmi dari Pengadilan Negeri Tangerang, penggeledahan pun dilakukan. Dalam operasi ini, sejumlah dokumen penting disita, termasuk berkas-berkas yang diduga terkait dengan kasus yang tengah diselidiki oleh pihak berwenang. Polisi juga menyita komputer, printer, dan scanner dari rumah sekretaris Desa Kohot, Ujangkarta. Kades Kohot, Arsin bin Sanib, sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik terkait dugaan pemalsuan dokumen dalam kasus kontroversial pembangunan pagar laut di perairan Tangerang. Namun, polisi masih mendalami peran Arsin dalam perkara ini. Brigjen Juhandani Raharjo Puro, Dirtipidum Bareskrim Polri, mengungkapkan bahwa Arsin bersama pihak lainnya diduga membuat dan menggunakan surat palsu untuk mengajukan permohonan pengukuran tanah dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kami sudah mendapatkan modus operandi dari peristiwa ini. Peran-peran dari pihak-pihak terkait akan terus kami dalami, termasuk para pihak yang membantu, ungkap Juhandani. Sejauh ini, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi dalam kasus ini. Selain itu, polisi juga telah menyita 263 warkah tanah yang akan diuji lebih lanjut di laboratorium forensik. Kami masih dalam tahap pengumpulan alat bukti lainnya. Jika semua sudah lengkap, akan kami gelar perkara untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terlibat, tambah Juhandani. Selain Bareskrim, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga menyoroti Arsin bin Sanib. Sebelumnya, Kejagung telah meminta dokumen terkait pembangunan pagar laut, tetapi hingga kini Arsin belum menyerahkannya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menegaskan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan kasus ini. Permintaan dokumen sudah disampaikan, tapi belum ada yang diberikan. Kami akan terus mengawasi perkembangan perkara ini, ujar Harli. Kasus ini mencuat setelah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, melaporkan dugaan korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan, SHGB, dan Sertifikat Hak Milik, SHM, di wilayah perairan Tangerang. Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, mengungkapkan bahwa perangkat desa dan oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional, BPN, Kabupaten Tangerang diduga terlibat dalam penerbitan sertifikat tanah yang dianggap bermasalah. Terbitnya sertifikat di atas laut ini sangat janggal. Kami menduga kuat adanya pemalsuan karena secara hukum, seharusnya tanah di perairan tidak bisa memiliki SHM atau SHGB, tegas Boyamin. Dengan semakin banyaknya bukti dan saksi yang diperiksa, kini publik menunggu langkah selanjutnya dari aparat penegak hukum. Apakah Kades Kohot Arsin bin Sanib akan segera ditetapkan sebagai tersangka? Ataukah masih ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini? Yang jelas, kasus pagar laut ini semakin menyeret banyak pihak dan menjadi perhatian publik. Apakah ini awal dari terbongkarnya skandal besar? Kita tunggu kelanjutan penyelidikan dari pihak berwenang. Tetap ikuti perkembangan kasus ini hanya di sini.